Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marlina. Waalaikumsalam Pak Sarudin. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Sarudin. Pak Sarudin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Eh, jadi, Bu Marlina, sebelum kita melakukan proses kucing hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Ini kaitannya dengan rubrik penilaian kita untuk sesi coaching kita hari ini. Jadi coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Kemudian Ibu memberikan juga pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, bagaimana coachee merespon atas pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana kita memaksimalkan potensi coachingnya. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan pada sesi coaching kita kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya, Bu. Jadi berikutnya pertanyaan yang kedua yang saya ingin tanyakan ke Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan yang akan saya observasi nantinya? Baik Pak, untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, baik Bu. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching-nya ya. Kemudian yang terakhir Bu, yang saya ingin tanyakan, indikator yang bagaimana yang kira-kira Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baik. Jadi demikian dulu ya Bu untuk sesi praobservasi kita. Saya sudah mendengarkan hal-hal apa saja yang Ibu sebagai coach yang akan dipersiapkan dalam sesi coaching kali ini. Ya, terima kasih Pak Sarudin atas kesempatannya. Ya, terima kasih kembali Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Safiuddin. Waalaikumsalam Bu Marlina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Safiuddin, betul ada sesuatu yang dengar-dengar ini ada yang Pak Safiuddin ingin sampaikan atau ingin ceritakan begitu? Oh ya, betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Marlina. Oke Pak Udin. Kebetulan saya lagi ada waktu luang ini sekitar 15 atau 20 menit lah. Ya, silakan Pak Udin, hal apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bu. Begini, mungkin sebelumnya ingin saya bercerita sedikit ya mengenai kondisi di kelas saya. Saya melihat di kelas saya ini sekarang belum terkelola dengan baik. Jadi saya ingin membentuk beberapa budaya positif perilaku anak-anak untuk lebih baik di sekolah saya. Jadi yang saya kembangkan itu adalah mengenai pengembangan pembelajaran yang bisa menumbuhkan budaya positif pada anak-anak Bu. Oke, kalau begitu saya garis bawahi ya Pak Safiuddin, yang ingin dikembangkan di sini adalah
mengembangkan pembelajaran yang bisa menumbuhkan budaya positif. Begitu ya, Pak? Ya, betul Bu. Karena saya lihat perilaku anak-anak di sekolah ini masih kurang baik. Apalagi misalkan di saat saya mengajar itu, anak-anak di saat misalkan mau keluar itu, mereka tidak meminta izin kepada gurunya, langsung keluar begitu saja Bu. Ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Safyudin ingin dapatkan? Jadi yang saya inginkan dari percakapan kita hari ini adalah tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Baik. Ya, jadi yang Bapak harapkan ini adalah adanya perubahan ya Pak ya. Jadi kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Safyudin ingin lihat atau ingin dapatkan dari percakapan ini? Ya, jadi perubahan yang saya inginkan itu adalah tentunya siswa itu memahami tentang budaya positif di sekolah. Ya oke. Dari yang Bapak sampaikan tadi tentang penerapan budaya positif itu, yang bisa dikatakan idealnya itu ya Pak, kondisi idealnya. Jadi kalau kondisi ideal itu berada di level 10 ya. Sekarang kira-kira di sekolah Pak Udin ini sekarang tentang penerapan budaya itu kira-kira levelnya berada di level mana? Ya, kalau menurut saya itu Bu, sepertinya masih ada di level rendah. Karena saya melihat di sekolah saya ini, guru-guru dan siswa itu belum memahami tentang penerapan budaya positif. Sehingga kalau misalkan kita mengambil ke level yang lebih tinggi, sepertinya itu agak sulit, Bu. Ya. Jadi mungkin saat ini kita masih berada di level 5, Bu. Seperti itu. Oke, di level 5 ya Pak ya. Jadi kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan penerapan budaya positif lagi di sekolahnya Pak Udin? Ya, mungkin bisa ditingkatkan itu Bu sampai di level 7 ya Bu. Karena kalau kita untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat hal ini masih tahap awal dalam penerapannya. Jadi mungkin dari level 5 ya bisa ke level 7. Itu masih memungkinkan dilakukan perubahan. Oke. Baik Pak Udin. Jadi apa rencana Pak Udin tentang penerapan budaya positif ini? Ya, jadi tentunya di sini adalah mengenai rencana atau tindakan saya yang saya rencanakan itu adalah melakukan edukasi bersama guru-guru di sekolah untuk melakukan edukasi setiap hari atau setiap April pagi tentang budaya positif, ya, agar peserta didik itu mereka benar-benar memahami tentang budaya positif ini di sekolah, Bu. Oke. Kira-kira untuk melakukan kegiatan ini Pak Safyudin memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa Pak? Atau bagaimana ini? Ya, tentunya untuk melakukan kegiatan ini Bu, tentunya tidak lepas dari supportnya dari teman-teman sekolah. Selain itu adalah dari teman-teman di sekolah, teman-teman sejawat. Tentunya di sini adalah memerlukan kerjasama di sekolah, Bu. Oke, bagus sekali itu Pak Safyudin. Jadi dengan melakukan kerjasama ya dengan rekan-rekannya, kira-kira kapan nih rencana ini akan direalisasikan? Insya Allah rencananya akan secepatnya, mungkin Bu di minggu-minggu depan ini insya Allah. Saya tentunya akan mencoba koordinasi dulu dengan kepala sekolah, ya, dengan teman-teman guru untuk melakukan kegiatan tersebut. Iya. Jadi Pak Safyudin sudah bagus sekali ya Pak Safyudin. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Safyudin bisa dapatkan?
Ya, jadi yang saya dapatkan adalah untuk percakapan pada hari ini adalah tentunya bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan penerapan budaya positif ini di sekolah saya, Bu. Alhamdulillah ya Pak Udin ya. Jadi sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi tinggal saya tunggu ini kabar baiknya dari Pak Udin setelah melakukan apa rencananya, ya rencana kegiatannya. Saya ingin ada eh, kabar baik dari tindak lanjut rencana itu ya dan Pak Udin. Semoga rencana-rencana Pak Udin untuk berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi saya, dan ini benar-benar akan terjadi di perubahan sekolah saya nanti. Ya, sama-sama Pak Udin. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, boleh langsung hubungi saya ya Pak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Safyudin ya. Ya, ya. Baik, Assalamualaikum Pak Safyudin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marlina. Ya, waalaikumsalam Pak Ya, alhamdulillah Bu. Tadi Ibu sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Safiuddin. Nah, sebelum penutupan, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab. Sehingga saya merasa alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Oh ya, Bu. Oke, luar biasa ya, Bu ya. Jadi menurut saya sebagai observer yang berlebih dari proses coaching tadi yang Ibu Marlina dengan Pak Safiuddin lakukan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Marlina saya lihat di sini sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucinya, sehingga Pak Suwiding ini menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga proses coaching ini tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir dari saya sebagai observer sebelum kita tutup sesi ini, kompetensi apa lagi kira-kira ini Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, baik Pak Sahar. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses. Jadi proses sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lah dengan lebih baik lagi. Ya, ya. Nah itu tadi ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan lagi proses coaching dengan lebih baik lagi, ya Bu. Yang jelasnya ya upaya untuk terus belajar, meningkatkan potensi tentang coaching ini ya lebih dimaksimalkan lagi. Jadi demikian observasi saya untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Jadi saya tutup untuk sesi kita hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Bu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.